Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, pemirsa muslimin muslimat dalam kajian Ramadan di tahun ini rahimakumullah. Pertama, dari kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat dengan maunah rahmat dan ridha Allah kita bisa mendengarkan kajian Ramadan di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan selalu tetap daiman ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang telah membawa kita minal kufriyah ilal imaniyah, minal jahiliyah ilal akhlaqiyah, yaitu dinul islamiyah. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Baiklah, dalam kajian Ramadan hari ini kami akan mengangkat tema orang tua sebagai pendidik utama. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sebagai orang tua tentunya sepatutnya kita sebagai pendidik, sebagai guru pertama dan utama dalam keluarga. Di samping itu kita tentunya menjadi pemimpin juga di dalam keluarga itu, sebab dalam keluarga terdapat ibu, anak, dan bahkan cucu. Sebagai pemimpin, tentunya kita akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang telah kita pimpin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, seorang penanggung jawab, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dipimpinnya. Muslimin muslimat, kajian Ramadan rahimakumullah, kita sebagai orang tua, sebagai guru yang pertama dan utama, tentunya kita berkewajiban untuk bisa melindungi, mengayomi, dan bahkan menjauhkan diri kita dan termasuk keluarga kita dari kejahatan, dari kemungkaran, dan bahkan yang paling penting adalah bagaimana bisa menjauhkan dari api neraka. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, dari itu semua, maka kita sebagai orang tua dalam rangka untuk menjadi pendidik sebagai guru utama dan pertama, supaya berhasil dalam pendidikan kita kepada keluarga, maka kita harus selalu berpegang teguh apa yang telah disabdakan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan hak-hak anak atau kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul waladi alal walid ayyuhsina ismahu wa ayyu'allimahul kitabata wassibahata warrimayah wa alla yarzuqahu illa tayyiban wa ayyuzawwijahu idza adraka. Haknya seorang anak atas orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan nama anak yang terbaik. Yang kedua, memberikan pembelajaran baca tulis, berenang atau memanah. Yang ketiga, yaitu memberikan rezeki yang baik. Dan yang keempat, mengawinkan anak tatkala sudah menemukan jodohnya. Muslimin muslimat rahimakumullah, dari hadis di atas kita dapat mengambil pelajaran sebagai orang tua, sebagai guru pertama dan utama dalam keluarga. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, kita harus selalu memberikan nama anak yang terbaik, sebab nama itu adalah doa. Di samping doa, anak menjadi bangga dengan nama itu. Apa sajakah nama-nama yang baik menurut agama? Yang pertama, nama-nama itu bisa diambil dari Asmaul Husna, umpamanya seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Wahab, dan banyak lagi Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Itu tinggal milih mana yang terbaik menurut Anda. Dan selanjutnya bisa diambil juga dari nama-nama para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman umpamanya, Nabi Shu'aib, dan beberapa banyak nama-nama nabi. Dan selanjutnya bisa juga dengan nama malaikat, dipilih malaikat yang terbaik, mulai dari malaikat Ridwan umpamanya sebagai penjaga surga, dan bisa juga malaikat yang pembagi rezeki umpamanya malaikat Mikail. Itulah termasuk nama-nama yang baik, sehingga anak akan menjadi bangga karena nama itu sudah baik dan mengandung doa. Jangan sesekali memberikan nama yang tidak baik, sebab di samping anak itu menjadi minder dengan teman-temannya dan sepergaulannya, juga nanti tidak ada semangat karena dari nama itu. Oleh karena itu, kewajiban bagi orang tua, bagaimanapun caranya, kita harus berusaha memberikan nama anak yang baik. Tidak bisa banyak ustadz guru di lingkungan kita meminta kepada mereka, insya Allah ada jalan. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua, maka harus selalu bisa memberikan pembelajaran ilmu, baik ilmu itu yang bermanfaat untuk duniawi, lebih-lebih yang bermanfaat untuk ukhrawi. Ilmu-ilmu yang bersifat duniawi, maka arahkan anak-anak kita sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan sesuai dengan ukhrawi tentunya, kalau kita mampu, berilah pelajaran sendiri, baik itu Al-Quran dan lain sebagainya. Yang terpenting, anak tersebut sudah membawa atau mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau bisa tidak mampu, bisa dititipkan di pondok-pondok pesantren dimanapun. Yang penting pesantrennya itu adalah pesantren yang ahlu sunnah wal jamaah. Atau kalau memang kesulitan, masih banyak juga sekarang madin-madin di mana-mana, titipkan di madrasah-madrasah diniyah yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, yang dapat kita ambil pelajaran
adalah kita sebagai orang tua, maka wajib untuk selalu memberikan uswatun hasanah, suri teladan yang baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, baik secara qauliyah maupun secara ibadah. Secara qauliyah kita harus penuh dengan akhlak ucapan-ucapan kita, penuh dengan ketawaduan. Insya Allah kalau ucapan kita tawaduk, penuh dengan akhlak, maka keluarga kita, putra-putri kita akan mencontoh, kita akan menjadi baik. Tapi kalau sudah ucapan kita ini kotor, jauh dari akhlak, tentu anak-anak kita akan mencontoh kita tidak baik dalam ucapannya. Sehingga ucapan itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu, di samping itu, sebagai uswah yang baik, maka dalam lingkungan keluarga jangan lupa kita selalu memberikan contoh hal-hal yang sifatnya ringan tapi itu penting, seperti masuk rumah selalu beruluk salam, mau makan berdoa, mau setelah makan alhamdulillah dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kita dapat meniru dari apa yang telah kita lakukan. Secara ibadah begitu juga, kita harus bisa memberikan contoh terbaik. Kalau bisa anak-anak kita, istri kita ajak berjamaah. Kalau kita memang rumahnya dekat dengan masjid, kita ajak ke masjid. Kalau jauh bisa di rumah, diajak berjamaah. Yang penting selalu kita memberikan contoh sholat yang istiqomah. Insya Allah kalau kita sebagai orang tua istiqomah dalam beribadah, maka anak-anak cucu kita akan menjadi orang yang istiqomah juga. Selanjutnya, muslimin muslimat rahimakumullah, kita sebagai orang tua, sebagai guru pertama dan utama adalah kita harus selalu memberikan nafkah yang baik atau memberikan makanan yang baik, yang bergizi, dan yang paling penting harus halal. Dengan makanan yang bergizi dan baik, insya Allah tumbuh kembangnya anak akan menjadi baik. Dan tidak kalah pentingnya adalah harus halal. Sebab dengan halal itulah insya Allah energi yang tumbuh, otak yang tumbuh, darah yang tumbuh dalam diri anak kita insya Allah akan menjadi darah yang baik, pribadi yang baik, karena dari makanan-makanan yang masuk adalah makanan yang baik, yang halal itu. Sehingga berapa banyak terkadang orang yang pinter, orang yang cerdas, tapi kadang-kadang akhlaknya tidak baik. Itu diantaranya. Atau bisa-bisa kadang-kadang mohon maaf durhaka kepada orang tua dan selalu mengganggu lingkungan, itu biasanya mohon maaf karena makanan-makanan yang dimasukkan dalam perut atau yang dimakan itu tidak halal, baik secara zatnya memang tidak halal maupun perolehannya tidak halal. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya kita sebagai orang tua, sebagai guru pertama dan utama adalah yang terpenting untuk anak kita. Jikalau anak kita sudah dewasa, sudah cukup umur, paling tidak sudah umur 21 ke atas lah, walaupun secara undang-undang pernikahan umur 19 sudah bisa, akan tetapi secara psikis kalau anak kurang dari 20 tahun itu masih labil. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 20 tahun, insya Allah anak itu sudah kuat, baik secara mental, secara fisik, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau sudah ketemu jodohnya segera untuk dinikahkan. Kalau sudah umurnya sudah cukup tadi. Dengan demikian insya Allah kalau anak sudah cukup, sudah ada minat menikah, dan jodohnya sudah sekufu dan baik, insya Allah anak itu akan terwujud nantinya menjadi keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.